Banyak korban yang dibunuh tanpa adanya cek fakta. Beberapa ahli bilang kalau film ini tuh digunakan sebagai alat propaganda. Halo sahabat kompas.com, di part 1 kita udah tahu nih cerita sebenarnya G30 SPKI. Nah, buat kalian yang belum nonton, bisa langsung klik link di pojok sini ya. Ternyata masih banyak ya teori tentang siapa dalang dibalik peristiwa ini. CIA juga disebut-sebut sebagai dalang peristiwa G30S. Bukti ini ada di Cornell Paper yang menyebut kalau Soekarno sama PKI justru adalah korban dari peristiwa ini. Jadi gini guys ceritanya. Dari laporan yang ditulis oleh jurnalis spesialis espionase Tim Weiner yang berjudul Legacy of Ashes, setelah Perang Dunia II, Amerika sibuk menguatkan pengaruhnya di negara-negara dunia ketiga demi menghancurkan Uni Soviet dan paham komunisnya. Salah satu negara yang jadi sasaran permainan CIA adalah Indonesia. Ini karena Soekarno cenderung memihak komunisme. Apalagi Soekarno juga pernah menghina Barat dan menolak bantuan keuangan dari IMF. Gara-gara hal itu, CIA kabarnya dikasih tugas buat nyingkirin Soekarno. Berbagai operasi rahasia dilakukan, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya Amerika coba mendekati militer. Salah satu yang konon didekati adalah Ahmad Yani. Katanya, mereka mengadakan pertemuan rahasia dengan agen CIA untuk membicarakan cara membebaskan Indonesia dari komunisme. Dalam rangka ngasih dukungan saat pembersihan PKI, Dubes Amerika Marshall Green memberikan 14 walkie-talkie ke Soeharto. CIA juga ngasih sejumlah bantuan obat-obatan dan uang sebesar 500.000 US dollar ke TNI. Menurut laporan Legacy of Ashes tadi, kedekatan para Dewan Jenderal dan Amerika Serikat pun mulai tercium sama PKI. Mereka mengira Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan Soekarno, dan terjadilah peristiwa gerakan G30 SPKI. Pasca peristiwa, Soeharto yang berusaha menghabisi para tokoh PKI dikasih suplai lagi sama CIA. Saat itu, Kedubes Amerika Serikat dan CIA memberikan daftar ribuan tentara yang terafiliasi sama PKI. Nama-nama yang ada di daftar pun disingkirkan tanpa pengadilan. Sampai sekarang, kita nggak tahu daftar nama yang dikasih itu beneran terlibat sama PKI atau di PKI-kan. Kalau menurut kamu gimana? Komen ya! Kalian yang selama ini mikir PKI kejam, menculik dan membantai, kalian salah. Yang sebenarnya diculik dan dibantai adalah PKI dan simpatisannya. Setelah peristiwa G30 SPKI, TNI mengumumkan PKI telah melakukan percobaan kudeta dan menciptakan pemberontakan berskala nasional. TNI juga bilang kalau PKI dan simpatisannya akan membantai umat muslim. Sebenarnya itu cuma kebohongan. Tapi hal ini tetap bikin masyarakat marah terhadap PKI sampai terjadi aksi kekerasan yang berujung pada banjir darah di beberapa daerah. Gak cuma tentara, masyarakat ikut termakan narasi ini juga menghabisi tetangganya sendiri. Emang bener sih ada penculikan dan pembunuhan jenderal, tapi ternyata operasi itu bukan kesalahan PKI semata. Apalagi kader dan simpatisannya di daerah. Penangkapan orang-orang yang diyakini terlibat sama PKI ini dilakukan secara masif. Peristiwa penangkapan melibatkan penghilangan paksa, pembunuhan massal, sampai penyiksaan kepada masyarakat yang dianggap PKI. Tapi ternyata kalau kita lihat penangkapan ini lebih seperti menebak-nebak. Banyak korban yang dibunuh tanpa adanya cek fakta. Akibatnya, banyak orang gak bersalah juga jadi korban. Komnas HAM meyakini ada 1 juta korban dan peristiwa ini dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Tapi sayangnya gak pernah ada yang diadili. Penyelesaian kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik terang. Kalau dari pemerintah menyarankan solusi non-yudisial lewat rekonsiliasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Terus, permintaan maaf juga pernah disampaikan sama Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai presiden. Dia mengaku kalau organisasi Nahdlatul Ulama yang pernah dipimpinnya terlibat dalam pembantaian massal.
Kalau ditanya apa film paling banyak ditonton di Indonesia, jawabannya ya film G30 SPKI. Tahu gak kenapa ini jadi tontonan wajib selama Orde Baru? Film yang bercerita tentang peristiwa Partai Komunis Indonesia ini jadi tontonan wajib setiap 30 September. Film ini dibuat oleh Arifin Senur tahun 84 dan pertama ditayangkan di TVRI tahun 85. Biasanya penayangan film akan dilakukan berulang kali sampai 1 Oktober. Tujuannya sih buat memberitahu rakyat bagaimana ulah Partai Komunis Indonesia atau PKI saat itu. Tapi ternyata film tidak dibuat persis seperti cerita aslinya. Beberapa ahli bilang kalau film ini tuh digunakan sebagai alat propaganda. Sejarawan Boni Triana juga menilai kalau film ini bukan film sejarah, melainkan alat propaganda. Banyak adegan yang ternyata nggak sesuai sama fakta aslinya. Contohnya kayak scene penyiksaan 7 jenderal oleh PKI. Ternyata hasil visum bilang gak ada penyiksaan seperti yang digambarkan di film. Tapi untungnya, film ini udah bukan jadi tontonan wajib lagi. Meskipun sampai sekarang masih tayang di televisi pas 30 September. Nah, itulah serangkaian cerita peristiwa G30 SPKI. Buat kamu yang udah pernah nonton filmnya, gimana menurut kamu filmnya? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kompas.com. Jernih melihat dunia.